Selamat siang, Shalom. Perkenalkan nama saya Claudia Celsidate dengan NIM 0730021011 dari Teknik Pertambangan Trisakti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas satu saya mengenai kecelakaan tambang akibat masalah ventilasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai kecelakaan tambang akibat ventilasi di tambang batubara bawah tanah Pike River Coal Mine di New Zealand. Yang kedua, tambang batubara bawah tanah Soma Turki. Dan yang ketiga, tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia. Dan yang keempat, kesimpulannya. Tambang Pike River terletak di kawasan pegunungan Paparoa, 46 km sebelah timur laut dari Greymouth di pantai barat Pulau Selatan Selandia Baru. Produksi batubara kokas keras dari tambang Pike River dimulai pada pertengahan tahun 2009. Kemudian diekspor ke pabrik baja internasional dan pabrik kokas termasuk India dan Jepang. Awalnya diharapkan menghasilkan sekitar 1 juta ton batubara per tahun selama 20 tahun. Namun perkiraan produksi untuk tahun 2019 dikurangi menjadi antara 320.000 dan 360.000 ton. Tambang ini dioperasikan oleh sekitar 150 staf penuh waktu dan pada Februari 2010 berhasil melakukan pengiriman ekspor pertama sebanyak 20.000 ton batubara berkualitas tinggi ke India. Tambang ini mengalami insiden pada tanggal 19 November 2010. Sebuah ledakan di tambang menewaskan 29 pekerja, di mana upaya penyelamatan awal dihentikan setelah robot penyelamat hilang dan tambang ini mengalami kebangkrutan. Pada tanggal 19 November 2010, sekitar pukul 3:44 sore waktu New Zealand, terjadi ledakan gas metana yang memutuskan aliran listrik dan merusak sistem ventilasi tambang. Ledakan ini terjadi sekitar 2 km di sepanjang terowongan tambang horizontal. Kecelakaan ini dipicu oleh ledakan gas metana yang terakumulasi di dalam tambang, di mana tambang tersebut masih baru dan sistem serta infrastruktur yang diperlukan untuk produksi batubara yang aman belum selesai pada saat kecelakaan terjadi. Dan kegagalan dalam pengawasan dan pemantauan gas yang efektif serta sistem kesehatan dan keselamatan tidak memadai. Akibat ledakan tersebut, 29 penambang dan kontraktor yang berada di dalam tambang terperangkap dan tidak dapat diselamatkan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan penutupan tambang dan penghentian produksi. Tambang tersebut mengalami kebangkrutan dan kemudian diambil alih oleh Departemen Konservasi New Zealand. Kecelakaan ini juga menyebabkan perubahan signifikan dalam peraturan keselamatan kerja di New Zealand. Yang kedua, tambang batubara bawah tanah Soma Turki. Tambang Soma terletak di wilayah Manasya di bagian barat Turki. Tambang ini dioperasikan oleh perusahaan Soma Komur Insulat Meleri AS dan merupakan salah satu produsen batubara terbesar di wilayah tersebut. Pada tahun 2014, tambang ini memiliki 5.500 karyawan dan menambang 2,5 juta ton batubara setiap tahunnya. Proses terjadinya kecelakaan dimulai dari ledakan yang terjadi pada 13 Mei 2014 disebabkan oleh kecelakaan bawah tanah yang terjadi selama pergantian shift. Kecelakaan dimulai dengan ledakan. Ledakan tersebut menyebabkan kebakaran bawah tanah yang berlangsung hingga 15 Mei. Kebakaran ini memblokir jalan keluar, menjebak para pekerja di dalam tambang. Kebakaran juga menyebabkan gas karbon monoksida menyebar ke terowongan tambang di mana saat 787 penambang berada di bawah tanah. Sebelum kecelakaan terjadi akumulasi gas metana yang sangat mudah terbakar di dalam tambang. Akumulasi gas ini kemudian terpicu yang menyebabkan ledakan besar di dalam tambang. Ledakan tersebut menyebabkan kebakaran yang berlangsung selama beberapa hari, memperburuk situasi dan membuat operasi penyelamat menjadi sangat sulit. Akibat menyebabkan 301 pekerja tambang meninggal karena keracunan karbon monoksida dan sebanyak 486 orang dapat diselamatkan dan menjadi bencana tambang terburuk dalam sejarah Turki. Dampaknya, perusahaan mengalami kerugian besar setelah kecelakaan tersebut. Kecelakaan ini juga mengakibatkan penutupan tambang dan penghentian produksi, serta menyebabkan perubahan dalam regulasi keselamatan tambang di Turki, dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya standar keselamatan yang lebih ketat di industri pertambangan.
Yang ketiga, tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia terletak di daerah dataran tinggi di Pegunungan Sudirman, Provinsi Papua, kawasan timur Indonesia. Wilayah operasi membentang dari kompleks pertambangan Grasberg pada elevasi lebih dari 4.000 meter hingga fasilitas pelabuhan di pantai Laut Arafura. Pada tahun 2005, PT Freeport Indonesia menghasilkan dan menjual konsentrat yang mengandung 1,7 miliar ton tembaga dan 3,4 juta ons emas. Cadangan yang ada saat ini cukup untuk mendukung kegiatan tambang hingga akhir kontrak karya pada tahun 2041. Pada tahun 2019, produksi harian biji mencapai sekitar 332.927,26 ton per harinya. PT Freeport Indonesia dikenal sebagai salah satu pemberi kerja terbesar di Papua, dengan ribuan karyawan yang bekerja di berbagai aspek operasional tambang. PT Freeport Indonesia menggunakan metode block caving yang merupakan cara efisien untuk menambang biji dari bawah tanah, yang melibatkan pemotongan blok-blok besar biji yang kemudian meruntuh akibat gaya beratnya sendiri. Pada tanggal 18 Oktober 2017, seorang karyawan subkontraktor PT Freeport Indonesia ditemukan tak bernyawa di lokasi tambang bawah tanah di Bigozan, Tembagapura. Insiden ini terjadi sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Timur. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh inhalasi gas beracun. Pengujian kadar udara di lokasi kejadian menunjukkan kadar gas karbon monoksida atau CO yang melebihi ambang batas, yaitu 1.500 ppm, sementara ambang batas maksimal adalah 25 ppm. Akibatnya, satu karyawan dari PT RUC meninggal dunia, 2 karyawan lainnya ditemukan dalam keadaan pingsan dan berhasil diselamatkan dengan kondisi kritis. Kecelakaan ini mengakibatkan operasi tambang di area tersebut dihentikan sementara waktu untuk investigasi. Sementara operasi tambang bawah tanah lainnya tetap berjalan seperti biasa. Insiden ini juga menyoroti pentingnya keselamatan kerja dalam sistem ventilasi yang memadai di era tambang untuk mencegah kecelakaan serupa yang terjadi di masa depan. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, ventilasi yang baik esensial untuk mencegah akumulasi gas metana yang dapat menyebabkan ledakan. Kecelakaan di Pike River menunjukkan bahwa desain ventilasi yang tidak memadai dan pengawasan yang kurang efektif dapat berujung pada bencana. Insiden ini menekankan pentingnya memiliki petugas ventilasi yang berdedikasi dan regulasi yang lebih ketat untuk menghindari tragedi serupa di masa depan. Ventilasi tambang memegang peran krusial dalam mengontrol lingkungan kerja di bawah tanah, termasuk mengelola bahan gas dan debu, serta memastikan udara yang cukup bagi pekerja. Kegagalan dalam sistem ventilasi dapat menyebabkan konsekuensi fatal seperti yang terjadi pada Pike River Coal Mine. Yang kedua, kecelakaan di Somalia, Turki menyoroti pentingnya ventilasi yang memadai, karena tambang ini tidak memiliki petugas ventilasi yang khusus. Banyak korban akibat pengabaian ventilasi dan manajemen darurat yang buruk, menyebabkan pekerja tetap dalam tambang selama kebakaran. Memberikan pelajaran untuk pengembangan pedoman pengambilan keputusan darurat yang lebih baik di dalam tambang bawah tanah. Kecelakaan itu juga memberikan pelajaran untuk mengembangkan pedoman ventilasi, pedoman pengambilan keputusan darurat yang lebih baik di tambang bawah tanah, di mana ventilasi yang efektif sangat vital untuk operasi tambang yang aman, dan tragedi di Soma mengingatkan akan pentingnya keselamatan pekerja. Yang keempat, insiden yang terjadi di PT Freeport Indonesia juga menyoroti pentingnya keselamatan kerja dan sistem ventilasi yang memadai di era tambang untuk mencegah terjadi kecelakaan serupa yang akan terjadi di masa depan. Dari ketiga kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa peran ventilasi sangatlah penting, karena yang pertama, ventilasi yang memadai diperlukan untuk mencegah akumulasi gas berbahaya seperti metana yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Yang kedua, desain ventilasi yang baik harus memastikan sirkulasi udara yang cukup untuk mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga, ventilasi juga berperan dalam manajemen darurat, termasuk evakuasi yang efisien dan penggunaan peralatan keselamatan yang tepat. Dalam operasi tambang bawah tanah, ventilasi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga kunci keselamatan bagi pekerja
dan produktivitas tambang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapannya, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Atas pengertiannya, saya mengucapkan terima kasih. Shalom.